Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersinergi dalam inovasi yang progresif. Apa artinya ini? Siapa yang buat ini? Apa artinya? Bersinergi dalam inovasi yang progresif. Hah? Siapa yang buat? Masa kita buat tema tapi kita tidak sadar apa artinya? Supaya kesannya kan tidak cuma mentereng temanya lalu kita tidak paham. Karena kita itu hidup seperti itu memang. Terkesan mentereng tapi kita sendiri tidak sadar apa itu. Oke lah, siapa yang buat tadi ini? Bapak Direktur? Ya, harus dipertanggungjawabkan oleh Bapak Direktur. Oke, Pak Dok. Jadi begini Romo, rekayasa ini kan ribon ya, istilah dari... Kesini saja Pak Dok. Sini. Ribbon itu tidak sama dengan rebonding ya, walaupun beda tipis. Ini aja Mas. Ya, silakan. Soalnya di situ. Ya, silakan. Selamat sore semua, Bapak Ibu, Suster, Romo, Dr. Fendi, perkenalkan. Baik Romo, bersinergi dalam inovasi yang progresif. Kertayasa ini kan ribon.
istilah orang seperti itu. Iya. Lahir kembali seperti itu ya. Ya. Dalam lahir kembali 1 tahun saya di sini seperti itu, kita banyak melakukan perubahan ya, baik dari manajemen, pelayanan, semua kita perbaiki. Kemudian inovasi rumah sakit ini dulu sebelum ada para dokter spesialis yang baru banyak mengalami delay growth ya, jadi keterlambatan perkembangan. Jadi kita kejar secara progresif, kemudian harus bersinergi juga dengan inovasi. Seperti yang kita ketahui juga, Romo, izin Kementerian Kesehatan juga sudah menyatakan akan berkolaborasi dengan AI, Artificial Intelligence. Seperti itu saya rasa juga mungkin terlalu jauh kita seperti itu, tapi kita punya komitmen, Kertayasa punya komitmen untuk berubah, berinovasi seperti itu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Direktur. Oke. Ini juga sinergi antara saya dan Mik. Dipukul dulu baru bersinergis. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter mengingatkan kita apa yang disampaikan oleh Gibran waktu debat terakhir ya. Inilah ciri era milenial. Cepat membaca perkembangan untuk dipakai untuk membuat kita berkembang. Ini yang dimaksudkan dengan inovasi. Dan kalau mau jujur, ya zamannya sekarang itu zamannya anak era milenial. Kita tidak mampu mengejar perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan informasi-informasi update. Ya, ini juga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Anggur yang baru tidak bisa taruh di kantong anggur yang tua, nanti rusak. Sama dengan dunia dengan kemajuan teknologi itu tidak bisa pakai kita yang tua-tua. Untuk memantau dan mengawal bisa. Tapi untuk bekerja kita akan tertinggal. Seorang Prof. Mahfud MD aja tertinggal jauh dengan seorang Gibran kan. Untuk membaca apa yang lagi update. Dia sudah berpikir tentang apa yang orang pikirkan di Eropa. Dan sekarang syukur kita punya direktur yang sudah membaca apa arti dari pesan Kementerian Kesehatan tuh, untuk apa yang kita lakukan. Ini memang itu zamannya sekarang, menjemput bola. Jadi inovatif. Tapi juga hal yang penting untuk kita sadari, sekuat dan sehebat apapun orang mengejar inovasi, satu hal yang pasti, kemampuan manusia itu punya keterbatasan. Maka spirit itu penting. Apa itu spirit? Roh, jiwa yang menjiwai kita untuk berpacu dalam perubahan. Jiwa apa yang perlu kita miliki? Kalau dibahasakan dengan bahasa yang tren itu loyalitas dan totalitas. Boleh kita mengejar kemajuan. Mungkin Pak Dr. Fendi juga berpikir sudah progresif ke sana dan inovatif. Tapi anak buah mau loyal dan total enggak? Nah, ini juga pengaruh. Pemimpin boleh punya cita-cita tinggi, tapi apakah diimbangi oleh mereka yang membantu bekerja? Nah, inilah bahasa sinergis ini. Supaya kita mampu bekerja sama. Sama juga dalam gereja. Kita pastor boleh punya pikiran tinggi-tinggi, tapi umat mampu nggak itu mengerti? Jadi tidak mudah. Tapi memang yang perlu itu punya kesatuan roh yang kita namakan harus satu visi dan misi. Maka kalau mau Rumah Sakit Umum Kertayasa ini maju, harus kembali ke visi dan misi bersama kita. Apa itu ada di mana? Itu di situ. Visi dan misi Rumah Sakit Kertayasa. Karena itu darahnya, darah yang mengalir dalam jiwa rumah sakit ini. Yang lain-lain itu casing, kemajuan itu casing saja. Dia mau maju dengan casing seperti apapun, no problem. Kalau spirit kita tetap satu dan sama. Apa visinya di situ? Nah, menjadi rumah sakit yang mengutamakan keselamatan. Keselamatan itu ya.
keselamatan yang bermutu. Nah, para suster dan Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, keselamatan ini bahasanya siapa? Dan kenapa rumah sakit dulu itu berbentuk salib simbolnya? Terus apa yang Anda bayangkan ketika melihat ini? Ketika kita bicara keselamatan, yang murni real menyelamatkan itu dia yang tersalib. Dan karya keselamatan itu paling penting dilakukan dalam dan bersama salib. Tadi saya sempat berpikir begini, apakah dengan pasang salib yang satunya Yesus ke sana dan Yesus satu ke sini, Yesus ini tidak mengabdi kepada dua tuan? Satu kepada saya, satu kepada kamu. Tapi kemudian saya berpikir, nggak apa-apalah Yesus mengabdi kepada saya dan kepada suster, yang penting salib yang mempersatukan. Gitu juga kita di rumah sakit. Orang punya cara berpikir berbeda, orang punya karakter berbeda, orang punya selera berbeda, tapi kita harus bersatu dalam salib. Salib Yesus itu tidak hanya untuk orang Katolik, tapi untuk semua orang menderita. Jadi salib itu bukan untuk orang Katolik, dan ya saya katakan orang Katolik karena kita kan harus ada Yesusnya yang disalib. Kalau teman-teman gereja lain kan yang penting ada salib tapi Yesusnya tidak tahu taruh di mana. Tapi kita, karena Yesus itu yang tersalib, makanya yang menyelamatkan. Dan Yesus itu melakukan karya keselamatan di salib tidak untuk pengikutnya. Bahkan orang yang membenci, menyalibkan, dan memusuhi dia. Ketika dari tersalib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua tidak terbatas. Sehingga karya keselamatan kita di rumah sakit ini melanjutkan karya keselamatan Yesus untuk menyelamatkan siapapun yang menderita. Itu utamanya. Jadi karya keselamatan yang berkualitas. Apalagi tambahannya tadi itu? Untuk mewujudkan cinta kasih dan kuasa Allah. Nah, ini kamu cari di rumah sakit manapun visi itu. Untuk menampakkan cinta kasih dan kuasa Allah. Kalau cinta kasih sih banyak, tapi ada kuasa Allah ini yang susah. Cinta kasih itu umum, universal. Tapi apakah orang percaya bahwa dia tidak akan pernah membuat cinta kasih kalau tidak ada Allah yang berkarya di dalamnya? Nah, kita di Rumah Sakit Umum Kertayasa mau menunjukkan cinta kasih itu dengan mengandalkan kekuatan Allah. Ya, hasilnya apa? Walaupun jalan terseok-seok dan jatuh bangun, akhirnya kita bisa berubah kan? Ada perubahan di usia 8 tahun ini. Dan ya kita akui banyak perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir setelah rumah sakit ini menjadi rumah sakit. Dan kita percaya itu bukan karena kita saja yang berjuang, tapi terutama Allah yang berkarya melalui pelayanan kita. Sekarang ini kan sudah agak bertahan, pasien sudah agak naik, sehingga Pastor Poroki pun dipakai sebagai pasien untuk membuktikan pelayanan Rumah Sakit Umum Kertayasa kan. Saya akhirnya merefleksikan, waktu saya sempat masuk satu malam, saya berpikir, ya Tuhan tahu saya sudah banyak memberkati rumah sakit ini. Bahkan rumah sakit ini didirikan sejak saya tugas di sini ya. Iya kan sudah 8 tahun, saya sudah 9 tahun di sini. Jadi rumah sakit ini didirikan karena Romo Eman juga hadir di sini. Dan berkati banyak gedung. Pasti Tuhan bilang, kau sudah berkati banyak gedung, coba kau sakit dulu, masuk di rumah sakit. Makanya saya masuk rumah sakit, menikmati pelayanan. Dan saya waktu itu pingin sih lama-lama, karena nyaman. Tapi yang membuat saya tidak nyaman itu ketika banyak umat yang datang kunjung, lalu saya tidak bisa tidur. Karena banyak sekali itu, malam itu mereka tidak tidur. Nanti kalau saya makin lama, makin banyak yang datang, kan terganggu lagi. Sudahlah, yang penting saya sudah pernah tidur semalam di sini, seperti semalam di Malaysia. Tapi untuk menunjukkan bahwa memang seperti inilah rumah sakit. Saya ditaruh di kamar Yosef lagi ya. Dijaga oleh koster bernama Yosef dan ketua BPU Yosef lagi. Jadi lengkaplah kehadiran Yosef. Tapi untuk kita paling penting gini, ketika Yesus berbicara jangan mengabdi kepada dua tuan, mungkin untuk kita di rumah sakit ini maknanya jangan bercabang hati dalam pelayanan. Kita fokus saja untuk menjadi alat di tangan Tuhan, melayani tamu-tamu ilahi yang datang ke sini. Dengan apa? Tetap satu pada visi kita. Jangan bercabang-cabang dan berbagi visi. Ya, mungkin saja
mungkin ketika yang jadi direktur belum betul-betul menjadi orang Katolik, bisa saja bercabang kan? Ya kalau kita mau jujur kan, belum betul-betul fokus karena masih ada juga pekerjaan di tempat lain kan. Tapi dengan kehadiran Dr. Fendi sebagai seorang anak tunggal, seorang Katolik ya, lebih fokus untuk memperhatikan kemana rumah sakit ini bawa sesuai dengan visi. Dan menurut saya begini, kenapa Tuhan langsung kasih mujizat kepada Dr. Fendi dan istrinya? Karena Tuhan mau bilang, kamu loh yang saya mau pakai untuk bangun rumah sakit ini, dan kamu harus nyaman bekerja di sini, saya kasih kamu anak. Kan gitu kan? Ya kan? Itu jaminannya, supaya loyal dan total. Bukan berarti bayar maksudnya, tapi untuk kita maknai. Karena hari Minggu itu begitu saya ketemu Dr. Fendi sama istrinya, saya bilang, sudah membengkak ya. Iya Romo, tidak pernah kita duga juga ini. Juga tidak pernah dipikirkan bahwa kami akan mengandung. Terus bagaimana bisa terjadi? Itulah. Nah, saya bilang gini, tadi kan saya khotbah tentang Tuhan, kalau kita tidur dan istirahat, apalagi dokter mereka jalan-jalan banyak, waktu kita jalan-jalan, Tuhan itu perhatikan kita. Kita istirahat dan tidur, Tuhan tidak tidur. Tuhan perhatikan kita. Dan menurut pengakuan mereka, justru anak yang sedang mereka kandungi diberikan oleh Tuhan saat mereka tidak menyangka, dan mereka sudah sampai pada tingkat pasrah total gitu ya. Ya sudahlah, mau Tuhan kasih juga baik, tidak kasih tidak juga baik. Bahkan mereka sudah berencana untuk program. Saat mereka begitu, Tuhan kasih. Dan untuk saya, dalam kapasitasnya Dr. Fendi sebagai direktur, ini titipan Tuhan untuk menunjukkan memang kamu sudah diutus ke tempat ini untuk mengeksekusi visi itu. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kita bersyukur bahwa semua sudah dilalui dan ada banyak kerikil-kerikil yang harus kita lalui bersama. Ada banyak gelombang-gelombang cinta untuk rumah sakit yang telah kita lalui dan menerpa kita. Tapi itu adalah semua proses yang perlu kita lewati. Karena orang sukses mencintai proses, orang gagal lebih banyak protes kan? Jadi banyak-banyaklah bekerja sesuai dengan proses, karena kita percaya pada Deus Providebit. Biarkan Tuhan yang menyelenggarakan, kita cuma alat di tangan Tuhan. Jangan paksa diri, cukup percaya diri, percaya pada Tuhan. Jadi jangan paksa diri, cukup percaya diri, percaya pada Tuhan. Saya bilang ke 16 frater dari Kalimantan yang mampir di paroki hari Senin. Saya bilang, frater, saya sudah 19 tahun jadi imam, tapi saya lupa hitung sih waktu itu. Saya juga pernah jadi frater seperti frater. Tapi saya hanya mau bilang begini, jangan paksa diri, jalani saja sesuai dengan yang Tuhan mau, tetap percaya diri dan percaya pada Tuhan yang memanggil. Itu saja. Nah, begitu juga untuk rumah sakit kita. Di sini kita ada doa mohon kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini kalau pakai logika, berarti kamu belum sejahtera dan belum bahagia. Itu kalau pakai logika. Tapi rasanya sudah sih. Sejahtera dan bahagia itu anugerah dari Tuhan. Karena yang paling penting, omnia in caritate. Lakukan apapun dalam kasih. Dan jangan mendua hati. Hati boleh punya dua bilik, tapi tidak dipakai untuk mendua hati. Cukup percaya pada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja melalui kita, biarkan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani tamu-tamu ilahi yang Tuhan titipkan di rumah sakit ini. Sekali lagi, rumah sakit ini telah bertumbuh dalam doa, telah berkembang dalam penyelenggaraan Allah. Dan jangan lupa doakan Panurpe, juga Paman Bagia yang telah meninggal. Karena ternyata mereka berdua adalah sosok orang Katolik di negara yang 1 tahun melakukan doa novena supaya dapat izin pendirian rumah sakit ini kan. Itu, minta selalu doa untuk Paman Bagia yang sudah meninggal dan tetap bersatu hati dalam seluruh pelayanan. Jadi apapun perubahan dunia, apapun perubahan zaman, tetaplah kembali ke satu hati melaksanakan visi yang sudah ada dengan loyal dan total. Semoga Tuhan memberkati kita.